Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini saya Ledia Hanifah, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Wanita Persatuan Umat Islam, ingin menyapa semua hadirin. Hari ini kita ingin mendiskusikan satu hal tentang keluarga tangguh untuk membangun generasi emas di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah kita tahu bahwa sesungguhnya kita mentargetkan 2045 menjadi masa di mana kita bisa mendapatkan generasi emas. Apakah bisa tiba-tiba mendapatkan emas? Tentu tidak, harus ada prosesnya. Dan proses ini menjadi bagian yang sangat penting untuk terus dikawal oleh kita. Dari mana kita memulainya? Tentu dari diri kita sebagai para ibu, sebagai para istri, sebagai perempuan-perempuan yang berdaya, yang kemudian memberikan pendampingan, pembimbingan, pemeliharaan, penjagaan bagi keluarga-keluarga kita sehingga bisa menghadapi langkah-langkah yang lebih kuat, menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita ingat bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita memahami bahwa perempuan beriman dan laki-laki beriman tolong menolong, bahu-membahu dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mereka kemudian berdaya, maka kita akan mendapati mereka akan membangun sebuah keluarga yang lebih tangguh, keluarga yang lebih kuat. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat ini? Tentu yang pertama, kita melihat bahwa ada langkah-langkah yang harus diambil oleh kita. Apakah itu? Tentu harus penguatan fisik. Di sebelah mana yang harus dikuatkan? Kesehatan, maka kita menginginkan gizi yang baik bagi keluarga, kita menginginkan kesehatan mental, bukan cuma kesehatan fisik, tapi kemudian juga lingkungan yang bersih dan tertata, sandang pangan yang memadai. Yang kedua, non-fisik, seperti pendidikan, lingkungan sosial yang positif tentunya. Jangan lingkungan sosial yang toksik, yang meracuni, itu tidak kita inginkan. Kemudian kita juga berharap ada kreativitas dan inovasi, dan bagaimana kita memiliki media massa yang jujur, berimbang, dan bermartabat. Penopang yang lain adalah religius dan normatif. Iman dan takwa harus ditanamkan sejak dini. Dikenalkan pada norma dan nilai luhur budaya. Terlebih lagi diberikan keteladanan. Ini semua menjadi bagian yang penting untuk menopang kualitas pribadi dan keluarga kita. Tentu ketika kita mengembangkan hal-hal tersebut, ada interaksi di dalam keluarga. Individu, laki-laki beriman, perempuan beriman, anak-anak yang dibangun keimanannya punya interaksi, punya chemistry, punya hal-hal yang perlu dikuatkan dan diikatkan agar hubungan yang menjadi lebih kokoh dengan komunikasi yang baik. Komunikasi dua arah yang mendengarkan dan juga menyampaikan pendapat dengan lapang
tanpa ada gangguan-gangguan atau ketegangan-ketegangan yang menyebabkan hubungan menjadi tidak baik. Kita punya banyak tantangan. Bukan berarti kalau keluarganya tangguh dia tidak punya tantangan. Justru keluarga-keluarga tangguh tetap memiliki tantangan, tapi dia bisa mengatasinya. Tantangan secara umum yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Indonesia adalah pertama, kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri pendapatan per kapita kita rendah. Dan kita juga memiliki keterbatasan dalam kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ditambah adanya nilai-nilai yang tidak tertanam dengan baik sehingga rendah kemauan dan kegigihan dari anggota keluarga. Ini menjadi perpaduan yang rumit, tidak sederhana, tapi insya Allah ketika dimulai dari perempuan tangguh yang berada dalam keluarga, memotivasi seluruh anggota keluarga, mengajak mereka meningkatkan kemampuan dirinya, keterampilannya, kompetensinya, juga mendorong agar mereka lebih gigih, maka insya Allah perlahan akan terus bergerak ke arah yang positif. Tantangan yang kedua, dan ini juga bukan problem yang sederhana, yaitu krisis keteladanan. Apakah orang tua sudah menjadi teladan bagi anak-anaknya? Apakah pemimpin kewilayahan sudah menjadi teladan bagi warganya? Ataukah pemimpin negara sudah menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita masih punya banyak catatan dalam hal ini. Karenanya memang setiap individu haruslah menjadi teladan. Bukankah sudah diingatkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dan pemimpin harus memberikan keteladanan. Yang ketiga tantangannya adalah paparan media. Ya Allah, luar biasa. Tantangan kita dari media ini luar biasa tajam dan luar biasa membuat mengacak-ngacak cara berpikir anak-anak kita, bahkan orang dewasa di Indonesia. Kecenderungan untuk instan, segera mendapatkan sesuatu. Padahal segala sesuatu ada prosesnya. Kita jadi tidak menghargai orang yang sudah melakukan semua proses itu dengan susah payah. Kita hanya menghargai hasil akhirnya. Padahal prosesnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kecenderungan untuk membangun sebuah pemahaman hidup hanya untuk hari ini. Padahal sesungguhnya apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti, dan itu harus terus dijaga karena kita tidak pernah tahu kapan akhir hayat kita dan bagaimana kita menghadap Allah dengan takdir kita yang itu. Dan tentu perintahnya adalah agar kita selalu menjaga keimanan kita sampai menutup mata. Yang berikutnya adalah hedonis, ingin memiliki segala macam. Dia punya ini, kenapa saya tidak? Dia punya itu, kenapa saya tidak? Jadi sebuah dorongan materialistik yang luar biasa, keinginan untuk bersenang-senang. Bahkan ada pameo yang mengatakan kecil bermanja-manja, muda berleha-leha, berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apa bisa? Nah, itu jadi pertanyaan yang besar. Bukan cuma arah pada materi, bagaimana kemudian menumbuhkan keimanan dan konsistensi bagi kita untuk terus menjaga keimanan itu dan implementasi nilai-nilainya, dan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada juga yang tumbuh secara kuat individualisnya. Ini penting mah saya aja, udah orang lain terserah mau apa juga, yang penting saya selamat. Tidak mungkin dalam masyarakat sosial seperti kita sekarang ini, tidak mungkin manusia bisa berdiri tegak sendirian saja, tidak peduli sekitarnya. Kita tetap harus membangun sebuah ekosistem yang bisa memberikan dukungan satu sama lain. Bukankah dalam surat At-Taubah yang tadi dibacakan, laki-laki beriman dan perempuan beriman tolong menolong di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi prinsipnya bukan individualis, tapi bagaimana prinsipnya tawasobil haq, tawasobil sabr, tawasobil marhamah.
Dan banyak sekali isu-isu lain di dalam keluarga yang sekarang sudah muncul. Ada child free, ada marriage is scary. Aku nggak mau nikah, nikah itu menakutkan. Atau juga love is love, udahlah pokoknya yang penting cinta aja. Ada hal-hal yang sudah diatur, ditata kelolakan di dalam Islam, pengaturan-pengaturannya. Seperti misalnya ketika seseorang memiliki keturunan ada tanggung jawab dan ada pahalanya. Ketika seseorang menikah, mungkin dia punya trauma. Karena itu perlu kita bantu untuk menyelesaikan trauma-traumanya, mengatasi persoalan-persoalannya. Dan kita membangun dari taklim-taklim kita, dari lingkungan terdekat kita, saling tolong-menolong. Jangan biarkan saudara kita berada di tepi jurang, dan kemudian kita hanya melihat, hai silahkan jatuh. Bukan, justru kita harus mengajak mereka menjauh dari tepi jurang, karena kita juga ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Mari kita saling tolong-menolong untuk memberdayakan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang tangguh, dan insya Allah ini adalah pesan cinta yang disampaikan oleh Persatuan Umat Islam, bergerak bersama untuk kebaikan bagi bangsa Indonesia, kebaikan bagi umat, kebaikan bagi peradaban dunia. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.